Jama ayat dina rugi iwa anu iman iwa anu soleh nusawi wasiatan dina beneran iwa anu iman iwa anu soleh nusi wasiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Malam ini, malam Jumat, kita ketemu lagi di tempat ini. Sebulan yang lalu kita mengadakan acara ngaji silaturahmi di sini. Tiap hari kita sibuk, khususnya saya dan Ajengnya juga sibuk ya, jangan ya. Tiap hari harus ke sekolah, harus keliling, dan mungkin kalau nggak ada acara ini, Ajengan nggak datang ke sini. Jadi ada acara ini berkah buat saya. Tempat kediaman saya didatangi oleh Kiai Deden, gitu ya, guru kita semuanya. Terus Bu Pipih juga nggak kesini juga nggak ini. Terus ada juga ini teman-teman dari teman kita ada tuh. Ya, jadi saya berbahagia, alhamdulillah malam ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, ngorehan ilmu, gitu. Jadi mudah-mudahan ini saya malam ini bisa nambah ilmu lagi. Sebulan yang lalu Kiai menyampaikan tentang pentingnya niat karena Allah dan keistiqomahan kita menjalankan niat itu, kalau nggak salah seperti itu. Dan jika niat kita karena Allah, keistiqomahan kita jalankan, insya Allah dunia dan seisinya akan ikut melindungi kita. Kurang lebih seperti itu ya. Sakitu nu katangkep harita. Sebenarnya mah loba ngan maklum gitu ya. Jadi mudah-mudahan malam ini kita juga bisa mendapatkan ilmu lagi yang bisa dibuat pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Malam ini saya berbahagia karena saya juga fitrah datang ke saya. Ini adalah fitrah yang dulu nggak tahu berapa bulan yang lalu saya sama Kang Dedi itu mau nganterin sumbangan ke Cianjur, kemudian di jalan melihat kakek-kakek yang jalannya aja sudah susah, tapi kemudian dia mengambil rumput dan rumput itu dijual, dan dari rumput itu dia hanya mendapatkan uang 25.000. Betapa susahnya, dan perjalanannya nuntun sepeda itu ada lebih dari 5 kilo, mungkin sampai 10 kilo.
Dan saat itu ketika kita nolong kakek-kakek itu, ketemu di situ ada Fitra lagi gojek, lagi bawa motor pakai jaket gitu. Terus salaman, menemui kita, sesalaman. Dari situ kemudian berlanjut, dan ini adalah Fitra, sahabat kita, rekan kita yang mempunyai kekurangan dari sisi fisik begitu, tapi mempunyai kelebihan dalam hal-hal yang lain, dalam perjuangan hidup, kemudian dalam menapaki keyakinannya gitu. Jadi saya banyak belajar tentunya. Fitra tinggal sekarang di sekitar Ceplak gitu. Di situ udah nikah ya waktu itu ya, ketemu waktu itu mau nikah bingung gitu, cuman punya uang berapa waktu itu, punya modal 1 juta, pengen nikah. Jadi kalau ini sudah bekerja punya uang lebih dari 1 juta nggak nikah, kalah sama kita gitu. Dan sekarang udah nikah ya, udah nikah kemudian ya, Fitra itu udah nikah sekarang, dan sekarang hidup bersama istrinya di Padalarang ya, Fitra di sini. Tadi saya mendengar sepanjang jalan betapa kehidupan itu memang sulit katanya gitu, sehingga mas kawinnya, cincinnya itu dijual untuk biaya hidup gitu ya, karena Fitra itu bekerja di sini, istrinya di sana, belum gajian. Nah, belum gajian, nanti mungkin tanggal muda sebelum tanggal 5 katanya. Menyambung hidupnya, cincin kawinnya sampai dijual gitu ya, sampai dijual. Insya Allah nanti kembali cincin kawinnya ya, Insya Allah. Jadi masih banyak orang-orang yang mungkin hidupnya tidak lebih baik dari kita gitu, dan mungkin kita memandang Fitra sedih, enggak, bisa jadi dia bahagia gitu ya. Bisa jadi Fitra nganggap kita bahagia, bisa jadi kita nggak bahagia. Jadi hidup itu ternyata tidak bisa dilihat dari apa yang terlihat gitu ya, gitu. Jadi ya bagaimana kita menikmatinya saja, kurang lebih seperti itu. Tadi kayak Kang Asep bilang ke saya, bagaimana biasa-biasa aja, hidup mah cuma titipan gitu ya kan. Kekuasaan itu ketika Allah ngasih kekuasaan, datang kekuasaan gitu ya. Ketika Allah nyambut kekuasaannya, ya nggak ada kekuasaannya gitu. Ada hidup mah seperti ban motor, ngagurung gitu, kadang di luhur, kadang di handap mungkin gitu ya gitu. Jadi ya yang perlu kita lakukan ya, niat kita ada di bawah, ada di atas, ya niatkan bahwa segala langkah kita itu karena Allah dan jalani dengan rasa istiqomah gitu. Terima kasih atas kedatangannya, mudah-mudahan silaturahmi ini bermanfaat untuk kita, mendatangkan manfaat untuk kita, dan tentu malam ini menjadi malam yang penuh rahmat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi wanci setemena jama ayat dina rugi. Demi wanci setemena jama ayat dina rugi. Iwa anu iman, iwa anu soleh, nu sayomi wasiatan
yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Najm Allah menjelaskan, dialah Allah yang telah menjadikan tertawa dan menangis, dan dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati, dan dialah Allah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan, dan dialah Allah yang telah menjadikan kaya dan nah itu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak miskin tapi berkecukupan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang telah menciptakan tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Dan dialah Allah yang telah menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Luar biasa. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kaya dan berkecukupan. Untuk miskin. Berarti menurut surah An-Najm, orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup hatinya. Tadi teh fitrah lamun ku urang di sawang nanya agar Allah seperti itu. Tapi ketika dia merasa cukup, itu orang yang kaya. Jadi orang yang banyak hartanya punten cek paribasana buruk di juru prolipan tongalayah di tengah imah, tapi tidak merasa cukup hatinya, justru itu miskin. Imahnya ngontrak, hadirin seadanya, korek-korek cok cek paribasana cuklet leweng cuklet lamping jauh ka sintung kalapa, lihat dengan lihat lain jauh ka indung ka bapak, dahar isuk untuk sore lihat eueuh ragap daya iluk-iluk kali tuur, heran-heran kali bincuran kesan badan kesan rebut kesan ka kolor-kolorna banget ku fakir tapi merasa cukup, itu orang kaya hadirin. Jadi wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dialah Allah yang telah menciptakan kaya dan berkecukupan. Makanya Rasul menegaskan laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah orang kaya itu adalah orang yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya itu adalah ghinan nafsi, yang kaya hatinya, yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Nah, sekarang kita akan membahas surah As-Saff ayat 10 sampai dengan 13. Hadirahimahumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Nah, ini surah As-Saff ayat 10 ini tergolong kepada Madaniyah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tidakkah aku tunjukkan kepadamu sekalian terhadap satu transaksi, satu perdagangan yang apabila kamu sekalian bertransaksi mengadakan perdagangan denganku, maka aku akan selamatkan kamu sekalian dari siksa yang begitu pedihnya. Wow, luar biasa, ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertransaksi yang Allah akan menyelamatkan kita semua dari siksa yang pedih. Apa? Ada 3. Yang pertama, tu'minuna billah. Kamu sekalian iman kepada Allah. Satu, transaksi kita dengan Allah, yang Allah akan menyelamatkan kita semua dari siksa yang begitu pedihnya, yakni beriman kepada Allah. Iman dalam artian at-tasdiqu bil jinan, menetapkan dalam hati. Bukan hanya dalam hati, tapi al-qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kemudian yang ketiganya al-amalu bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan sehari-hari. Bohong seseorang mengaku iman kepada Allah hanya terucap dalam lisan, hanya ditetapkan dalam hati tanpa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya setelah iman itu ada Islam. Hadirahimahumullah. Iman merupakan syartu sihhatil qaul lil amal. Syarat sah diterimanya amal seseorang karena adanya iman. Yang kedua, transaksi kita dengan Allah, Allah akan menyelamatkan kita semua dari siksa yang pedih. Wa rasulihi, iman kepada Rasulnya Allah.
Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya terhadap kita. Ketika Allah menurunkan syariat, kemudian siapa ya Allah orangnya yang harus aku ikuti? Maka Allah menciptakan sosok manusia yang sempurna dan paripurna, yang menjadi tauladan bagi kita semua dan memberikan pelajaran sekaligus tentang bagaimana tata cara ibadah. Makanya dua sumber hukum Islam ini, yang pertama kitab Allah wa sunnat Rasulih, Al-Quran dan sunnah Rasul. Dua, jadi iman kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu sekalian sanggup berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Luar biasa. Rahimakumullah yang berbahagia. Jadi sekali lagi, jihad itu mengerahkan segala sesuatu kemampuan yang ada pada diri kita supaya Islamnya yang hebat, supaya Allahnya yang hebat, bukan dirinya yang hebat. Makanya ini iman kepada Allah dan Rasulnya, jihad fi sabilillah. Konsekuensi logisnya yang lainnya, di samping diselamatkan oleh Allah dari siksa yang pedih, diampuni dosa-dosa. Yaghfir lakum dzunubakum. Kalau sudah diampuni dosa-dosa, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan ke surganya Allah. Kemudian wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Allah memberikan tempat tinggal di surga adn. Di samping itu ada di dunia wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah. Yang lainnya pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang amat sangat dekat. Maka di akhirnya wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini dari surah As-Saff ayat 10 sampai 13 ini berarti ketika kita melakukan yang tiga ini, iman kepada Allah, kepada Rasulullah, jihad fi sabilillah, yang pertama diselamatkan oleh Allah dari siksa yang pedih, yang kedua diampuni dosa dan mendapatkan surga, kemudian diberikan tempat tinggal di surga, wa masakin thayyibatan fi jannati adn, kemudian ada pertolongan dari Allah. 5. Kemudian yang keenamnya ada kemenangan yang dekat yang Allah berikan kepada kita. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi dalam surah As-Saff ayat 10 sampai dengan 13. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah tawakuf tina segala rupi hal anu Bapak Ibu mungkin terawas karena perawasan atau napi aya segala tingkah singkulnya terawas karena mana mugi asin ageng bobot pamayeun timbang karaju nenda agung cukup luhur da jembar panghampuran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.